Itu tadi pemaparan materi dari pemateri yang pertama hingga pemateri yang ketiga. Maka dari itu, kini saatnya kita memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Baik, untuk saat ini sudah terdapat beberapa penanya yang menanyakan di dalam kolom chat. Baik, untuk penanya yang pertama, yaitu berasal dari Sonia Larifaer, berasal dari Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Izin bertanya, mengapa frekuensi pemerahan berpengaruh kepada produksi susu? Dan apa perbedaan kandungan susu lokal dengan produk luar negeri? Pertanyaan yang pertama ini ditujukan kepada Bapak Widit Yatri Nugraha. Kepada Bapak Widit, silahkan untuk dijawab, Pak. Ini dijawab langsung ya, Mbak ya? Iya, Bapak. Oke, tadi Mbak Sonia ya, pertanyaan pertama frekuensi pemerahan ya, nanti berpengaruh terhadap produksi. Kemudian yang kedua tadi tentang perbedaan ya Mbak, apa? Perbedaan Iya, Bapak. susu Perbedaan kandungan susu lokal dengan kandungan susu luar negeri. luar negeri ya. Oke, terima kasih. Saya coba menjawab ya, mungkin nanti bisa ditambahkan juga dari dari Bu Endah ya, mungkin nanti bisa sambil kita sharing. Nah, terkait frekuensi pemerahan ya, ini kita berbicara dari teknis peternakan, dari ilmu peternakan. Ya, sebenarnya kalau nanti teman-teman ini sudah belajar ya kuliah di program studi peternakan, nanti akan banyak materi yang bisa didapatkan. Salah satunya di ilmu peternakan, ilmu ternak perah itu ada istilah milk let down of milk ya. Jadi turunnya susu ya. Jadi frekuensi pemerahan memang ini berpengaruh ya, bisa berpengaruh terhadap jumlah produksi yang dihasilkan. Memang semakin banyak atau semakin sering ya frekuensi pemerahan itu ada indikasi bisa meningkatkan produksinya. Ya. Jadi di beberapa negara atau mungkin di perusahaan atau peternakan sapi perah yang sudah modern, biasanya untuk proses pemerahan atau frekuensi pemerahan ini berkisar biasanya 2 kali ya. 3 kali ini jarang, meskipun memang bisa sampai ke 3 kali, meskipun ada peningkatan tapi tidak terlalu signifikan. Karena tadi itu, jadi proses pemerahan ini kan dia akan memicu proses produksi ya, sintesis susu. Ya. Jadi semakin tinggi frekuensinya memang ada kemungkinan indikasinya akan bisa meningkatkan produksinya. Jadi sintesisnya semakin banyak. Tetapi yang perlu diingat kalau memang ini kita skala industri, bukan hanya sekedar jumlah susu saja yang ditingkatkan, tetapi proses produksinya ini apakah efisien atau tidak. Ya. Jadi misalkan kita semakin sering nih, kita sering frekuensinya diperbanyak, nanti efisien nggak? Efisien tenaga kerja, energi yang digunakan dan sebagainya. Sehingga ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Sehingga biasanya di perusahaan-perusahaan atau di peternakan sapi perah yang sudah maju, biasanya mereka akan paling sering ya sekitar 2 kali proses pemerahannya ini. Dan memang sudah menggunakan mesin, apalagi menggunakan milking mesin itu. Nah, kemudian perbedaan ya tadi, perbedaan susu lokal dan susu luar negeri ya. Ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga dari Bu Endah ya tadi ya, terkait bagaimana kondisi peternakan kondisi susu di Indonesia ya. Jadi kalau dari segi kualitas sebenarnya kalau namanya susu itu kan punya standar ya. Jadi standar susu kalau di Indonesia itu ada SNI, jadi SNI susu sapi, kemudian ada susu kuda kalau nggak salah, baru 2 itu, yang susu kambing sepertinya belum ada, atau mungkin sekarang baru diproses, saya belum tahu juga. Nah, susu itu dia punya standar. Ya. Di Indonesia, tadi sudah dijelaskan juga, kita ini sedang menuju ke standarnya. Jadi standar yang ada di Indonesia ini mengacu dari standar luar negeri. Memang ada standarnya sendiri di SNI kita. Memang banyak kendala yang menjadi permasalahan, sehingga yang menjadi perbedaan ini kualitasnya.
Ya, perbedaan kualitasnya. Jadi untuk produk-produk susu dari luar negeri yang diimpor ya, yang diimpor itu mereka punya kualitas susu yang bagus. Jadi mereka sudah sesuai standarnya. Mungkin juga ada yang di luar negeri itu yang dia punya kualitasnya jelek. Ada juga yang seperti itu. Tapi kalau yang dia skalanya sudah sampai impor, berarti dia sudah sampai standar. Ya. Kemudian tadi sempat disinggung juga tadi yang dari Bu Endah ya. Jadi ada juga yang namanya susu A2 ya. A2, A1. Jadi itu ada pembahasan khusus sendiri juga. Jadi itu bisa juga dibilang sebagai branding. Jadi dalam beberapa penelitian itu juga susu A2 itu yang berasal dari daerah tropis ya. Nah, sedangkan nanti A1 ini yang dari subtropis, tapi ini pembahasan khusus karena ini cukup menarik sebenarnya, tapi butuh waktu yang lama karena kita waktunya terbatas. Saya coba ringkas saja. Jadi poinnya adalah kalau yang terkait perbedaan susunya tadi memang kita fokusnya di kualitas saja. Ya. Meskipun kita punya standar arahnya ke standarnya tadi. Begitu ya. Oke, itu Mbak Andini dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Kita langsung lanjut saja untuk pertanyaan yang kedua, masih ditujukan kepada Bapak Widit, ataupun nanti bisa membantu menjawab dari Ibu Endah juga. Pertanyaan dari Rizka Aprilia Saputri dari Universitas Tidar, izin bertanya, bagaimana cara membentuk pola masyarakat agar bisa gemar mengkonsumsi susu, baik dari upaya pemerintah maupun dari masyarakat? Terima kasih. Oke, saya dulu ya mungkin ya. Oke, kalau dari saya sebenarnya gini, kalau untuk pemerintah sebenarnya sudah ada beberapa program ya, program-program dari pemerintah itu sudah ada. Kemudian kalau dari masyarakat sebenarnya gampang. Ini kan teman-teman semua ikut webinar ini ya. Ya, jadi perubahan itu jangan menunggu orang lain. Jadi perubahan itu dari kita sendiri. Ya, jadi kalau pengen berubah, kita pengen konsumsinya naik ya, kita mulai dari kita sendiri. Minimal kita sudah mulai untuk mencoba menambahkan susu dan produk olahannya itu sebagai bagian dari pemenuhan nutrisi kita seperti yang tadi saya sampaikan tadi itu ya. Jadi jangan menunggu masyarakat untuk berubah, tapi ubahlah diri kita sendiri. Seperti halnya saya juga sudah mulai ini ya. Jadi susu ataupun olahannya itu sudah menjadi bagian dalam pola makan saya, pola makan keluarga saya. Jadi baik itu susu segar, kemudian olahannya baik ada nanti susu fermentasi, keju dan sebagainya itu sudah menjadi bagian dari pola makan saya. Gitu. Ya. Terima kasih. Monggo. Mungkin Bu Endah bisa kalau masih. Mungkin dari Bu Endah atau Bapak Kuatno jika ingin menambahkan. Enggak, nanti next aja. Nanti mungkin saya tambahkan nanti aja. Yang iya. Pak Widit sudah cukup. Iya baik Bu. Kemudian ada pertanyaan lagi dan masih untuk Bapak Widit. Pertanyaan datang dari Ahmad Roisal Anas, Universitas Muhammadiyah Malang. Izin bertanya, kenapa masyarakat jarang ada yang berminat untuk mengembangkan sapi perah? Apa kendala beternak perah untuk skala pemula atau kecil? Terima kasih. Oke. Ya, ini sebenarnya nanti bisa ditambahkan Bu Indah nih karena yang sebagai praktisinya langsung ini karena memang banyak kendala ya Bu ya. Jadi memang secara ilmu yang memang dari pengalaman saya dalam pemeliharaan sapi perah ini kita banyak kendala. Ya, sebenarnya tadi sudah disampaikan juga Bu Indah di dalam slide-nya mulai dari ya memang dari proses kepemilikannya, kita memang untuk satu peternak itu mampu hanya sekitar 2-3 ekor saja. Oke. Nah, jadi pertama dari jumlahnya yang memang kita hanya mampu sekitar 2-3 ekor saja sudah cukup kewalahan ya. Karena untuk pemberian kebutuhan pakan dari sapi perah ini memang cukup besar. Ya, apalagi hijauan karena hijauan ini sebagai
pakan utama untuk nantinya dia mampu menghasilkan susu, ya, meskipun nanti ada bahan konsentrat dan sebagainya. Jadi memang kalau dari segi utamanya ini salah satunya dari kendala manajemennya ya. Jadi proses pemeliharaannya ini yang agak susah dibandingkan dengan ternak yang lain, yang terutama ternak kecil. Sehingga biasanya kalau saat ini itu kalau untuk beternak ya, ke ternak penghasil susu atau ternak perah, untuk yang skala usaha yang dari peternak ini mereka sudah mulai mengambil ke peternakan kambing perah. Karena kembali lagi di sini manajemennya itu dianggap lebih mudah dibandingkan dengan sapi perah. Mulai dari lahannya, kemudian dari pakan, manajemen pemeliharaan, ini banyak sekali faktor yang menyebabkan untuk pemeliharaan sapi perah ini agak berat ya. Kalau dari pemula seperti itu. Gitu. Ya, itu mungkin dari saya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Bapak. Untuk pertanyaan yang selanjutnya ditujukan kepada Ibu Endah dari Tria Arianti, Universitas Tidar. Izin bertanya, Ibu, terkait dengan pemasaran susu lokal, apakah ada tips dan trik agar masyarakat dapat tertarik untuk mengkonsumsi olahan susu? Karena di daerah saya itu produk susu hanya dijual dengan harga yang lumayan murah. Terima kasih. Untuk Ibu Endah, monggo Bu. Ya, terima kasih. Ye. Pertanyaan yang menarik sekali ya. Ye. Jadi memang betul. Kenapa untuk pemasaran ini menjadi bagian yang penting. Jadi kalau kita sudah memproduksi tapi kalau kita tidak bisa memasarkan itu menjadi suatu masalah juga. Nah, bagaimana kita memasarkan di sini? Pastinya kalau kita memasarkan secara langsung, kemudian juga atau door to door atau misalnya memasarkan hanya produk tersebut hanya dikemas dengan kemasan plastik bening biasa seperti itu, kemudian diedarkan, itu pasti orang akan kurang tertarik untuk itu. Jadi mungkin ada dimulai dirubah untuk cara pemasarannya. Nah, kemudian juga tadi mungkin ya kenapa harga susu di daerahnya menjadi lebih murah ya. Kadang-kadang karena biasanya orang hanya menjual itu misalnya susu mentah itu hanya dikemas plastik ataupun misalnya ketika sudah diberikan perasa sudah dimasak itu paling hanya rasa coklat, kemudian rasa ini ya apa murni seperti itu sehingga orang menjadi minum susu ini bukan sesuatu yang tertarik dan kemudian juga ini yang harus diberikan juga adalah sebenarnya edukasi, promosi, kemudian juga bagaimana kita memberikan sosialisasi ini untuk masyarakat itu menjadi gemar. Ya karena terus terang fenomena saat ini daripada minum segelas susu lebih baik saya membeli pulsa. Ataupun juga sebenarnya fenomena yang saat ini lebih kepada daripada saya harus membeli susu, lebih baik saya bertahan hidup untuk makan. Nah ini kadang-kadang tidak bisa melihat bahwa oh ternyata kandungan susu di dalam susu sapi ataupun susu kambing ini lebih komplit. Tadi seperti ada pertanyaan, kenapa juga saya melihat ya ada sekalian saya tambahkan ya, kenapa susu kedelai dengan susu sapi ini itu sebenarnya lebih bagus yang mana? Nah kita bicara pada ini nutrisi yang lengkap itu memang ada di produk protein hewani dibanding dengan protein nabati. Nah, kemudian juga bagaimana tadi seperti memasarkan itu ternyata mungkin kita harus memakai teknik-teknik yang berbeda loh. Tidak seperti biasanya maksudnya. Jadi ini yang bisa untuk meningkatkan dari nilai jual terhadap suatu produk tersebut. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan ya. Jadi untuk pemasaran ini memang menjadi suatu yang bagian yang penting tapi juga bagian yang unik itu untuk bisa membranding suatu produk atau memasarkan suatu produk tadi ya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan untuk jawaban tadi. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Untuk selanjutnya, masih ada pertanyaan ditujukan kepada Ibu Endah, yaitu dari Frisya Nursaidah Rohmah, dari SMK Amaliyah Bogor. Izin bertanya Ibu, apakah ada perbedaan kandungan antara susu bubuk dengan susu cair? Lalu,
Kenapa dibuat jadi susu bubuk dan susu cair? Dan lebih baik mana antara kedua bentuk susu tersebut? Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih. Ya. Mungkin ini pertanyaan yang menariknya karena sebenarnya sederhana tapi ternyata mungkin banyak yang dari kita sendiri mungkin kenapa sih kita harus mengkonsumsi susu bubuk, cair ataupun kental manis seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau susu bubuk itu sebenarnya dari susu cair segar itu kemudian mengalami proses pemanasan yang tinggi sehingga menjadi bubuk. Nah, di sini memang ada proses-proses yang menyebabkan nutrisi ini ada yang hilang dibandingkan kalau dengan susu segar yang kita konsumsi itu lebih nutrisinya menjadi lebih utuh. Nah, biasanya memang susu segar ini bisa langsung diolah dengan UHT atau pasteurisasi ataupun dengan produk olahan. Contohnya dengan yogurt yang diproduksi oleh Pak Kuat tersebut ya, ini adalah olahan dari susu cair murni. Kemudian yang kedua, kan juga kalau untuk di negara-negara maju mereka untuk melakukan pemasaran itu akan lebih mudah dengan menggunakan susu bubuk karena kan ini secara pengolahannya dan juga secara ini dia lebih tahan lama sehingga bisa diekspor ke berbagai negara tersebut. Nah, walaupun biasanya di dalam susu bubuk tersebut ada tambahan-tambahan yang DHA atau segala macam seperti itu, tapi pada intinya tetap lebih bagus kualitasnya itu adalah susu segar dibanding dengan susu bubuk karena ada nutrisi-nutrisi tersebut yang hilang dalam prosesnya tersebut. Kemudian tadi pertanyaannya lagi selain kualitas itu hanya ini ya pemilihan ya, kalau lebih baik kita lebih prefer untuk ke susu segar dibanding dengan susu bubuk itu. Cuman kenapa itu lebih dipilih ya karena memang ini lebih praktis dan lebih bisa tahan lama ya untuk disimpannya. Beda kalau susu cair kan ada masa penyimpanan yang terbatas dan cara penyimpanannya pun juga harus terbatas. Beda dengan kemasan, misalnya kemasan Tetra Pak, kemasan kaleng dengan kemasan botol itu akan mempunyai daya simpan yang berbeda, termasuk teknik pengolahan juga biasanya akan mempengaruhi dari masa simpan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jawab, semoga terpuaskan dengan jawaban saya. Iya, baik. Terima kasih, Bu, atas jawaban yang telah diberikan. Untuk selanjutnya, yaitu pertanyaan ditujukan kepada Bapak Kuatno dari Frisha Nur Syaidah Rohmah, SMK Amaliyah Bogor. Izin bertanya, Bapak, apabila yogurt yang berkemasan itu apakah baik untuk kesehatan, juga dapat bertahan lama jika sudah dibuka kemasannya? Dan berapa banyak sebaiknya kita mengkonsumsi yogurt setiap harinya, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Untuk yogurt kemasan sebenarnya saya sendiri kurang tahu ya, tapi yang lebih sehat itu sebenarnya yogurt yang segar, karena mungkin kalau yogurt yang pabrikan itu kita tidak tahu kandungannya apa saja gitu ya. Lebih baik kita memakai, kalau misalnya itu untuk terapi kesehatan, itu lebih baik pakai yogurt yang diproduksi sendiri, atau mungkin kalau misalnya ada produksi yang memang itu benar-benar menjamin bahwa yogurt itu adalah yogurt yang asli, itu bisa kita pakai yang itu, lebih baik yang itu gitu. Kemudian untuk tambahannya bisa pakai madu atau mungkin juga yang lebih alami gitu. Untuk pemanisnya pakai kurma atau mungkin juga pakai gula yang organik ya, gula kelapa, gula aren, atau mungkin yang pemanis yang organik yang lebih alami gitu. Itu lebih bagus untuk kesehatan. Kemudian berapa lama ketika kemasan sudah dibuka, itu saya kalau misalnya pabrikan saya kurang tahu, tapi kalau misalnya dari yogurt yang segar itu sendiri, yang dari yogurt rumahan atau yogurt yang produksi sendiri itu biasanya di kulkas itu sekitar 7 hari. Kemudian di freezer kalau sampai beku itu sampai 6 bulan.
untuk konsumsi yogurt sendiri itu antara 100 sampai 200 gram per hari. Yang bagus itu yogurtnya pun yogurt yang murni, yogurt stir ya. Yogurt stir. Jadi kalau misalnya yogurtnya ini sudah diencerkan, berarti kandungan yogurtnya berapa dulu gitu. Kandungan yogurtnya berapa dulu, berapa perbandingannya berapa, itu ya yang bagus itu antara 100 sampai 200 gram. Itu cukup untuk konsumsi kita sehari-hari. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan, Bapak. Untuk kemudian, selanjutnya ada pertanyaan lagi ditujukan kepada Bapak Kuatma dari Habib Nur Iskandar dari Universitas Tidar. Izin bertanya, Bapak, apakah peluang untuk membuka usaha olahan susu itu di Indonesia masih terbuka luas? Karena kebanyakan produk olahan susu sudah diimpor. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk peluang usaha olahan susu sebenarnya masih terbuka luas ya. Karena saya saja di sini untuk produksi yogurt, apabila skalanya itu bukan skala pabrikan yang tidak pakai pengawet dan tidak pakai apa ya istilahnya istilah pengawet ya, nggak pakai pengawet itu masih terbuka lebar. Kemudian olahan lanjutannya pun masih banyak. Misalnya bisa untuk masker wajah, kemudian untuk lulur, bisa juga diolah lagi untuk menjadi sabun yogurt, kemudian ada juga untuk dressing salad ya, salad buah, salad sayur itu biasanya dressingnya juga bisa pakai yogurt, itu lebih sehat. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban yang telah diberikan, sangat bermanfaat sekali bagi kita. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Dengan ini, izinkan saya memberikan sebuah kesimpulan dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa tadi. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu, dari pemateri yang pertama, penjualan susu sempat dibatasi saat adanya COVID-19. Nutrisi yang terkandung dalam susu sebenarnya mudah diserap dan kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan tubuh ketika sakit pun dapat dipenuhi oleh susu, sehingga dapat menambah pemikiran para masyarakat jika susu dapat menghindari COVID-19 seperti itu. Kemudian, di Indonesia sendiri memiliki sumber kekayaan alam yang luar biasa, sehingga dapat disebut dengan negara agraris. Selain itu, sumber protein dapat diperoleh dari beberapa ternak. Akan tetapi, untuk ternak-ternak seperti ternak kerbau, biasanya hanya digunakan sebagai ternak kerja, bukan untuk ternak kera. Selain itu, di sumber protein hewan yang lain dapat berasal dari ikan, ayam, dan hewan ternak lainnya. Untuk realitas saat ini, konsumsi susu di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu budaya minum susu di negara kita masih tergolong rendah. Akan tetapi tidak menyebabkan negara kita tidak dapat memproduksi susu. Menurut data 2019, terdapat 3 provinsi yang mendominasi produksi susu segar, yaitu ada Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kemudian, konsentrasi produksi susu di Indonesia masih rendah, juga menjadi kendala dalam hal rendahnya konsumsi susu di Indonesia. Kemudian, untuk selanjutnya yaitu nutrien yang terkandung di dalam susu, yaitu terdapat kalsium, protein, dan karbohidrat. Ternak penghasil susu di Indonesia sendiri masih didominasi oleh sapi. Kemudian, untuk ternak kambing sendiri masih dalam tahap perkembangan. Harapannya untuk saat ini, susu menjadi bagian penting dalam pemenuhan nutrisi masyarakat Indonesia. Ketika pemenuhan nutrisi masyarakat Indonesia itu tinggi, maka konsumsi susu juga akan lebih tinggi. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu dari pemateri yang kedua, peternakan rakyat didominasi dengan kepemilikan hanya 2-3 ekor, padahal tingkat ideal untuk sebuah usaha yaitu 7-10 ekor. Kemudian untuk produksi susu yang masih rendah yaitu 8-13 liter per ekor per hari. Untuk kondisi persusuan Indonesia yang selanjutnya yaitu tergantung dari tren kualitas susu segar dalam negeri sudah membaik dan memenuhi
standar SNI. Hal ini dapat dilihat dari kandungan protein, terutama TPC. Kemudian, untuk harga susu segar dalam negeri sendiri pada tahun 2020, yaitu sekitar 4.600 sampai 6.000 rupiah per liter. Tapi untuk di Baturaden sendiri, setiap liternya itu dijual dengan harga 7.500 rupiah. Kemudian, untuk konsumsi susu selama pandemi ini meningkat 0,25% menjadi itu 16,27 kg per kapita per tahun, dengan jumlah impor susu yaitu 3.392,76 ribu ton dan ekspornya sebesar 4,43 ribu ton. Permasalahan industri persusuan di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain produksi susu yang menurun, harga produk yang rendah, dan biaya produksi yang tinggi, harga pakan, kualitas pakan, harga jual yang tidak seimbang dengan biaya produksi, bibit sapi perah, dan juga kemampuan teknis pemeliharaan. Hal ini dapat diimbangi dengan perluasan pemasaran, tidak hanya menjual bahan baku susu, tetapi juga mengembangkan susu menjadi sebuah olahan lain. Maka dari itu, dengan adanya permasalahan-permasalahan ini, tentunya juga harus ada beberapa solusi. Seperti permodalan untuk sapi perah dapat diakses di KUR peternakan. Kemudian ada ketersediaan bibit berkualitas, yaitu dari produktivitas, bebas penyakit, dan genetik yang bagus. Kemudian ada meningkatkan kualitas dan kuantitas pakan, sumber daya manusia, dan usaha kepemilikan yang harus ditingkatkan. Kita yang berperan sebagai mahasiswa dan pemuda milenial tentunya memiliki potensi yang cukup bagus untuk melakukan beberapa tindakan. Seperti sumber daya manusia yang handal, entrepreneur muda yang inovatif, pembinaan kelompok ternak, menghasilkan skill personal drive, learning, dan innovation yang cukup bagus, meningkatkan jiwa kepemimpinan, dan masih banyak lagi hal positif yang dapat kita kembangkan dalam rangka mendukung produktivitas serta meningkatkan daya saing peternakan Indonesia. Kemudian untuk materi yang ketiga, yogurt merupakan sebuah olahan susu yang dibuat melalui sebuah proses yang dinamakan fermentasi, di mana dalam proses ini melibatkan bakteri asam laktat. Yogurt sendiri memiliki beberapa jenis, seperti yogurt stir, yaitu yogurt murni hasil fermentasi, yogurt drink, yaitu yogurt murni yang telah diencerkan dan melalui penambahan air serta bahan makanan lain, serta yogurt Greek, yaitu yogurt yang diproses menjadi lebih kental dan biasanya dapat digunakan untuk konsumsi, juga digunakan untuk masker wajah. Yogurt sendiri memiliki beberapa manfaat bagi tubuh yang tentunya dapat membantu dalam proses pencernaan, kesehatan, maupun menambah sistem kekebalan tubuh. Dalam proses pembuatan yogurt sendiri, perlu memperhatikan beberapa faktor, seperti kualitas susu yang baik, yaitu susu yang masih segar, susu inokulasi, suhu dan waktu inkubasi, sterilisasi alat, serta starter bakteri asam laktat, yaitu bakteri turunan yang pertama atau F1-nya. Kemudian untuk pembuatan susu menjadi yogurt sendiri melalui beberapa tahapan, seperti susu segar, direbus dengan air kecil, sambil diaduk terus-menerus hingga mencapai suhu 80 derajat Celcius. Untuk tahapan yang kedua, yaitu susu diturunkan suhunya menjadi 45 derajat Celcius. Kemudian, susu yang sudah diinokulasi, starter yogurt, dimasukkan ke dalam toples kaca atau container box dan ditutup dengan rapat. Kemudian dimasukkan ke dalam inkubator dengan suhu 38 derajat sampai 45 derajat Celcius selama 6-8 jam. Setelah semua proses selesai, akan ada lapisan kekuningan dan tekstur lebih kental untuk kemudian dapat dinamakan dengan yogurt. Baik, tiba di akhir diskusi bahwasanya saya selaku moderator memiliki perkataan yang kurang berkenan di hati para audiens sekalian. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Andini yang telah memandu berjalannya pemaparan materi. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada pemateri.
Sertifikat untuk Bapak Insinyur Widitya Trinugraha, Sarjana Peternakan, Magister Sains, Insinyur Profesional Pemulan, sertifikat untuk Ibu DRH Endah Krisnamurti, Magister Peternakan, dan sertifikat untuk Bapak Kuatno Setianto. Terima kasih kepada para pemateri. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan pengumuman pemenang LKTI. Untuk juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Prodi Peternakan Festival Profes Universitas Tidar, ada Zaki Faras Rusdi, Tiara Marlian, dan Hilya Syifa Amalia. Untuk juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Prodi Peternakan Festival Universitas Tidar adalah Mbak Nur Iza Diana Elsafana dan Anissa Fitriani dari Universitas Jember. Baik, untuk selanjutnya sesi foto untuk dokumentasi kepada para hadirin dimohon untuk menyalakan kameranya. Ya, dinyalakan kameranya semua. Baik. Untuk slide yang pertama, satu, dua, tiga, cheese. Untuk slide yang kedua, satu, dua, cheese. Untuk slide yang ketiga, oke. Satu, dua, tiga. Baik. Oke, terima kasih semuanya. Tidak terasa seluruh rangkaian acara sudah kita lewati bersama. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, yaitu Bapak Insinyur Widitya Trinugraha, Sarjana Peternakan Magister Sains Insinyur Profesional Pemulaan, dosen Peternakan Universitas Tidar, Bapak Kuatno Setianto, Owner UMKM Yogurt Sehati Purwokerto, Ibu DRH Endah Krisnamurti, Magister Peternakan Subkoordinator BBPTU HPT Baturaden, dan Mbak Andini Yunitasari sebagai moderator yang telah berbagi perspektif dan ilmu yang luar biasa di webinar HSN pada hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi. Kami berharap semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Saya sebagai Master of Ceremony dan mewakili seluruh panitia pelaksana, mohon maaf jika ada banyak salah dan kekurangan. Dengan demikian berakhirlah acara webinar HSN pada hari ini. Sebelum salam saya tutup,
para hadirin mengisi absen di link yang sudah tersedia di Zoom, di komen Zoom. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, matur nuwun, monggo saya pamit dulu. Monggo Bu Indah, Pak Watno. Baik Pak, terima kasih Terima Pak kasih, Budi. Nggih, Mbak Jihan. Pak Kuatno. Terima kasih Mbak Jihan. Ya, terima kasih juga Pak Kuatno. Baik, seluruh peserta hadirin sudah bisa meninggalkan Zoom.